Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Grup O akan menampilkan tentang video profil Koperasi Susu Pesat Banyumas. Perkenalkan, sebelumnya saya Valentin Aisyah Putri NIM D1A024174. Saya Vanessa Indi Fatina, NIM D1A024177. Saya Nasrul Ihsan Fikri dengan NIM D1A024172. Saya Ryan Kamal dengan NIM D1A024173. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Pada waktu itu yang mendapat bagian satu itu budaya, setelah ada dia kan bingung, nah makanya dijadikanlah ini bangunan ini operasi. Ini bangunannya juga bangunan 87. Awalnya masuk saya walaupun belum terlibat di peternakan sudah menyaksikan. Nah saya yang berjalannya waktu, kemudian tahun 1996 MNE mundur dari Indonesia. Nah, maka diserahkanlah aset MEE ini ke Indonesia yang dihandle atau diserahkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, bukan kabupaten, tapi Jawa Tengah. Sehingga aset ini sekarang milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang. Dari Supraba beralih menjadi nama menjadi Peternak Satria, sehingga disingkat Pesat. Nah, di papan nama tertulis Milba, itu adalah produk dari produk susu namanya Milba, milik Banyumas. Jadi singkatan semuanya itu Milba. Nah, sayang sekali untuk produk Milbanya yang berupa pasteurized ini sementara tidak produksi. Nah, kami menghimpun anggotanya dari wilayah Kepunjan sampai kecamatan Sumbang, 5 kecamatan dewasa. Data tinggi ada itu masing berapa wilayah kelompoknya, berapa anggotanya, beserta populasinya ada. Itu Desember loh ya. Desember. Data Desember. Berarti per bulan itu bisa berubah. Bisa berubah. Jangankan per bulan, per hari saja bisa berubah. Karena ada yang lahir, ada yang dijual. Karena sapi-sapi itu bukan milik koperasi. Begini, ini adalah anggota koperasi saya. Iya. Terdiri dari di sana 17 kelompok. Kemudian anggotanya itu 130. Itu adalah anggota kami yang memiliki sapi. Sapinya milik peternak. Iya, Pak. punya sendiri. Peternaknya masing-masing. Nah, kesininya nyetorkan produknya yang berupa Susu. kami menghimpun susunya. Pendapatan selain penjualan susu, kami kan melakukan berbagai kegiatan yang arahnya adalah untuk keuangan. Salah satunya anggota kami juga adakan simpan pinjam. Ya, tapi ya khusus anggota, di luar anggota tidak bisa. Yang kedua, kami juga mengembangkan kredit sapi. Yang ketiga, kami juga mengembangkan anak perpedetan yang namanya gaduan gitu ya. Tapi itu tanaman jual pedet ke koperasi, kemudian dipelihara oleh peternak sendiri. Setelah itu seiring berjalannya waktu, hitung-hitungan variasi. Itu kan termasuk sumber pendapatan. Tambah lagi tadi yang ketiga, kami juga ikut terlibat dalam pemasaran susu UKT. Sahnya itu ada fotokopi dan kami masih terfokus arahnya kepada anggota juga, jadi tidak keluar daripada koridor untuk perkoperasian. Kami melayani kebutuhan anggota, jadi membeli susu dari anggota, kemudian dari IPS, kemudian juga melayani kebutuhan pakan konsentrat anggota, simpin. Itu sumber pendapatan daripada koperasi. Kalau hanya mengantarkan susu dok tidak cukup karena karyawan kami banyak. Alhamdulillah untuk koperasi ini setiap tahun pasti mengadakan RAT. Karena RAT itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku pengurus kepada anggota. Kegiatan apapun, keuangan bentuk apapun,
penghasilan seberapapun tetap kami laporkan kepada anggota. Ini jadi fungsinya adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus tiap tahun. Untung atau ruginya kan terlihat nanti. Jadi nanti di samping itu juga sambil mengevaluasi kinerja kami dari anggota juga. Saya apa tidak pengurus mengelola koperasi. RAT judulnya saja rapat anggota tahunan. Jadi itu kan yang pertama adalah laporan keuangan, kemudian laporan kegiatan. Nah, dalam RAT ini kan bentuknya jadi tidak ada pembahasan khusus karena laporan pertanggungjawaban dari semua lini, dari semua kegiatan yang ada di koperasi. Tidak ada pembahasan khusus, ini khusus masalah harga susu enggak ada. Karena RAT adalah laporan kan semua kegiatan yang ada di koperasi, tidak mengkhususkan pembahasan karena semua dibahas, semua dilaporkan. Cuma tanggapannya ada yang ditanggapi yang cukup serius, ada yang menerima laporan begitu saja kan ada gitu. Yang namanya susu itu rentan bakteri, rentan bau, rentan macam-macam. Makanya kita tidak berani sebelum masuk ke IPS, otomatis di sini ada laboratorium. Jadi di situ diuji banyak sekali, baik TS-nya, terus air badannya, terus angka kumannya, diukur semua TPC-nya, semuanya diukur. Jadi masuk ke tengah ke IPS, ke TPK dari ke TPK ke sini koperasi masuk dulu ke subunit produksi. Di situ ada penanganan susu, diuji sebenarnya. Karena standar susu yang masuk ke IPS kan harus TPC di bawah 1 juta, begitu. Terus TS-nya di atas 12. Ada kan 0,5 atau 0,4 bisnis seperti itu harus standarnya IPS. Jadi semua susu sebelum didistribusikan baik yang ke IPS maupun ke pasaran lokal itu harus melalui uji. Ya, karena namanya susu rentan bau, rentan bakteri, ya kan. Ada bau sedikit saja masuk, terus ini serangga tak bisa masuk, baik itu lalat ataupun nyamuk nggak bisa. Jadi, Kita tambahkan nanti TPK itu tempat penambangan susu mbak, yang ada di wilayah. Jadi kami punya 5 TPK. Jadi tidak langsung petani datang sini. Kalau petani datang sini yang jaraknya 15 kilo sampai sini udah rusak semua susu. Sehingga di Tumiang itu ada tempat penambangan susu, dari petani langsung masuk, namanya ada yang silakan sekarang TPK, kalau dulu MCC masuk namanya di situ ada alat yang namanya cooling unit, pendingin, masuk sini, masuk sana, kemudian setelah terkumpul setelah suhunya juga sudah diturunkan, baru kita ngambil ke masing-masing tempat penampungan. Di sana ada, tapi disampaikan di sana sudah ada alat untuk pengujian. Sudah diuji dulu. Di sini jangan masuk sini diuji lagi. Tapi secara kolektif. Kalau di sana per individu, kalau di sini per TPK, per tempat penampungan. kita menyesuaikan kondisi jualnya di IPS berapa, otomatis nanti kita menentukan standar harga. Nah, standar harga itu ditentukan oleh kualitas susu. Tidak semuanya susu nilainya sama, enggak. Tergantung, kalau kualitasnya ya ada grade 1, grade 2, grade 3. Kalau grade 1 dengan grade 2 ya harganya banyak. Tergantung grade-nya mau seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi makanya setiap katakanlah 10 hari itu bisa diuji 2 atau 3 kali. Karena menentukan harga susu. Harga susu itu ditentukan dari kualitas susu. Jadi tidak susu bentuknya susu di terus jadi pendinginan bisa juga, karena susu kan istilahnya bakteri berkembang di atas 4 derajat, makanya sampai di TPK itu ada cooling unit menurunkan suhu, bisa sampai 4, bisa pulang dari 4 kayak gitu. Karena apa? Perkembangan bakteri kalau 4 kan berhenti tidak berkembang, tapi lebih dari 4 berkembang terus, ya kan? 1 jadi 2, 2 jadi 4 terus kayak gitu, makanya itu harus di
Kalau setoran susunya banyak, otomatis nanti di sini SAU-nya juga banyak. Jadi banyak sedikitnya pembagian hasil itu berdasarkan besar kecilnya kontribusi ke koperasi. Tidak hanya susu, pengambilan konsentran juga banyak. Otomatis juga menambah pendapatan untuk koperasi. Simpinnya juga gede. Otomatis jasa yang diberikan kepada koperasi juga gede, sehingga timbal kembali lagi ke anggota juga ikut bisnis. Kalau hanya stor susu doang, nggak ngambil yang lain-lain, ya penghitungan hasil usahanya hanya berdasarkan pada sedikitnya setoran susu. Untuk akhir-akhir ini sementara tidak. Kami tinggal puing-puingnya saja, alat-alatnya yang untuk produk tadi yang pernah saya sampaikan dulu yaitu pasteurized. Itu sekarang sudah tidak beroperasi karena yang pertama alatnya sudah rusak, kemudian pasarnya juga banyak sekali tingkat kerusakannya karena pasteurized itu umurnya pendek, tidak tahan di dalam suhu ruang, harus dalam suhu dingin, sehingga kadang-kadang susu pasteurized dibawa pulang, dibawa di rumah, tidak dimasukkan dalam kulkas atau freezer, akhirnya kan bau, dikiranya susunya tidak enak, akhirnya kurang. Jadi intinya untuk olahan selama ini, akhir-akhir ini bukan selama ini, akhir-akhir ini lagi off. Jadi kami hanya menjual susu segar, ya, di tempatnya segar. Kalau program jangka panjang berarti pengen nambah sapi Populasi ternak. karena nggak mungkin kita nambah susu tanpa nambah sapi. Jadi pertama adalah menambah populasi. Otomatis nambah populasi itu akan berdampak pada penambahan susu. Otomatis itu program jangka panjang. Yang kedua ada kepengen punya mesin pengolahan sendiri kalau jangka panjang. Iya, jangan di sini tidak hanya nampung kemudian kirim, kepengennya juga ngolah juga. Ini kalau program jangka panjang dengan sistem pengolahan tersebut, nilai jualnya kan lebih tinggi sehingga marginnya ke koperasi juga akan lebih besar. Jadi tidak hanya menerima kemudian dijual, kalau bisa kan sesuai dengan program pemerintah yaitu istilah hilirisasi. Jadi punya produk diolah baru dipasarkan, kan nilai jualnya jadi lebih tinggi, pendapatan koperasi lebih tinggi, pendapatan koperasi lebih tinggi, otomatis kesejahteraan anggota akan lebih baik. Jadi tidak serta-merta hanya satu poin yang tidak bisa, berkesinambungan karena semua sektor harus mendukung. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.